Saat ini saya akan memaparkan materi teori belajar humanisme. Dengan memperkenalkan diri saya, yaitu nama Felani Injelmina Esther Takahipe dari kelas E semester 6, dosen pengampu yaitu Nery Skill Situmorang MPDK. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu karakteristik humanisme. Teori belajar humanistik adalah teori yang menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar, sehingga diharapkan mampu mencapai aktualisasi diri. Itulah mengapa teori ini beranggapan bahwa proses belajar dinilai lebih penting daripada hasil belajar itu sendiri. Nah, selanjutnya ada tujuan teori belajar humanisme. Tujuan teori belajar humanisme ini adalah memanusiakan manusia sehingga seorang individu bisa lebih mudah dalam memahami diri dan lingkungannya untuk mencapai aktualisasi diri. Selanjutnya, ciri-ciri teori belajar humanisme. Ada beberapa ciri-ciri teori belajar humanisme. Yang pertama, menekankan pada proses aktualisasi diri individu. Yang kedua, proses merupakan hal yang sangat penting dan menjadi fokus belajar. Selanjutnya, yang ketiga, melibatkan peran aspek kognitif dan juga aspek afektif. Selanjutnya, yang keempat, mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri. Selanjutnya, yang kelima, mengedepankan pengetahuan atau pemahaman individu. Yang keenam, yang terakhir, tidak ada yang lebih berhak mengatur proses belajar setiap individu selain dirinya sendiri. Selanjutnya, ada kelebihan dari teori belajar humanisme. Yang pertama itu, siswa dengan sendirinya akan termotivasi dan merasa senang dalam belajar. Yang kedua, karena memahami jiwa dan pola pikir siswa, guru akan menerima mereka apa adanya. Selanjutnya, yang keempat, siswa dalam jangka panjang bisa meraih potensi diri dengan baik. Selanjutnya, salah satu ciri kesuksesan penerapan teori belajar humanistik adalah siswa merasa termotivasi dalam belajar. Selanjutnya, siswa akan mempunyai pola pikir dan perasaan halus yang baru. Selanjutnya, siswa akan memiliki mental yang kuat dan berkarakter. Dan selanjutnya, siswa akan lebih inovatif dalam menguasai pembelajaran dengan gampang. Selanjutnya, siswa memiliki pengetahuan yang bermakna. Teori humanistik memiliki karakter yang memfokuskan pada pengembangan sikap, kepribadian, mental, dan analitik. Nah, selanjutnya ada kekurangan dari teori belajar humanisme. Yang pertama itu, bagi siswa yang memiliki kecenderungan pasif dan kurang inisiatif dalam belajar akan tertinggal dalam pembelajaran. Selanjutnya, bagi siswa yang malas untuk memahami materi, memahami potensi diri akan tertinggal dalam pembelajaran. Selanjutnya, fungsi guru dalam pertumbuhan karakter siswa akan semakin berkurang. Selanjutnya, penerapan teori belajar akan tersendat bila siswa tidak didukung dengan motivasi dan lingkungan yang baik. Dan yang terakhir, penerapan teori akan susah untuk diaktualisasi dalam bentuk yang lebih efisien. Nah, di sini ada tokoh-tokoh dalam teori belajar humanisme. Yang pertama itu ada Carl Rogers. Carl Rogers ini adalah seorang psikolog yang mengembangkan teori belajar humanisme yang lebih dikenal sebagai pendekatan klien terpusat. Teorinya menekankan pada kebutuhan individu untuk menjadi mandiri dan memiliki pengalaman
positif dalam belajar, dan pentingnya pengalaman subjektif individu dalam belajar. Selanjutnya ada Abraham Maslow. Abraham Maslow adalah seorang psikolog yang dikenal dengan pengembangan teori hierarki kebutuhan manusia. Teorinya yaitu pentingnya memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti makan, minum, dan tidur. Sebelum memenuhi kebutuhan yang lebih kompleks seperti kebutuhan aktualisasi diri dan lain-lain. Yang ketiga, Fritz Perls. Fritz Perls ini adalah seorang psikoterapis yang mengembangkan teori Gestalt yang menekankan pada pentingnya pengalaman individu dalam belajar dan perkembangan diri. Selanjutnya, pada pembahasan yang terakhir, eksperimen teori belajar humanisme. Ada 4 eksperimen dalam teori belajar humanisme. Yang pertama, eksperimen Carl Rogers. Eksperimennya yaitu melibatkan terapi klien terpusat yang menekankan pada pengalaman subjektif klien dan membangun hubungan yang positif dan empati antara klien dan terapis. Eksperimen ini menunjukkan bahwa terapi klien terpusat dapat membantu klien merasa lebih mandiri dan memperkuat kepercayaan diri mereka. Yang kedua, eksperimen Abraham Maslow. Orang yang memiliki kebutuhan tingkat atas terpenuhi, seperti kebutuhan aktualisasi diri, cenderung memiliki kehidupan yang lebih bahagia dan produktif. Yang ketiga, eksperimen Rogers dan Perls. Eksperimen ini mereka lakukan dengan eksperimen terapi Gestalt yang menekankan pada integrasi dan antara pikiran, tubuh, dan perasaan. Dapat membantu individu merasa lebih mandiri dan lebih menyadari pengalaman subjektif mereka. Dan yang terakhir, eksperimen self-determination theory. Mereka menunjukkan bahwa individu yang memiliki motivasi yang lebih intrinsik seperti keinginan untuk mempelajari keterampilan baru, cenderung lebih bersemangat dan bahagia dalam belajar daripada individu yang memiliki motivasi yang lebih ekstrinsik seperti untuk mendapatkan hadiah atau penghargaan. Itulah pemaparan materi tentang materi teori belajar humanisme dari saya, dan diucapkan banyak terima kasih kepada yang sudah menonton video ini, dan Tuhan Yesus memberkati.